planar makin menggila dan makin merajalela. Ya, kenalin, ini dia salah satunya. Lecture S08. So, penasaran kayak apa? Langsung aja gue bahas. Let's go! Guys, balik lagi sama gue Johan, dan kali ini gue pengen membahas suatu IM dari brand Lecture, yaitu adalah si Lecture S08, yang dimana ini adalah IM planar, atau lebih tepatnya dia memakai namanya 13 mm planar. Ya, ini dia memakai single planar 13 mm untuk ukurannya, yang dimana planar makin merajalela di tahun ini bro ya. Gila banget kayaknya tuh dulu tuh kayaknya planar tuh sedikit gitu ya bro ya, atau susah gitu ya. Ada sih beberapa, tapi maksud gua tidak sebanyak atau segila ini, dan untuk kualitasnya juga bukan kaleng-kaleng. So, daripada penasaran, dengan langsung aja gua bahas untuk isiannya terlebih dahulu. Let's go. Dan oke, ini adalah mengenai packaging atau isian yang ada di Lecture S08, yang dimana tentunya di sini ada kayak kartu garansi gitu. Lo bisa lihat nih, kayak bukan kartu garansi ya, kayak apa ya? Kartu garansi sih, registrasi form gitu. Dan juga ada namanya buku manual seperti ini yang bakal gue pakai. Dan ada namanya jack 44 mm dan juga jack 3,5 mm yang modular. Iya bener, untuk dia punya kabel ini sudah modular ya bro ya. Dan untuk dia punya ear tips ini seperti ini, cakep banget. Dan tentunya di sini tuh ada dua jenis ear tips. Yang pertama itu ada yang vocal ear tips bagian sini, dan di sini ada yang namanya balance ear tips ya bro ya. Seperti bisa lihat tuh di sini tulisannya balance ear tips. Dan tentunya dia sudah mendapat namanya case, yang dimana gue kurang sedikit suka sama case-nya. Yang dimana case-nya ini tuh kalau lu pengen masukin itu kayak kudu diputar-putar gitu tuh. Bener-bener kayak buang waktu, dan gue kurang suka aja. Dan tentunya lo dapat namanya penutup, dan lo tentunya dapat namanya pengikat kabel, IM-nya, dan juga kabelnya sendiri. So, overall untuk dia punya packaging seperti ini, dan ini bisa gue kasih skor nilai ya 7 dari 10 aja. Coba misalkan case-nya diganti, mungkin bisa gue kasih skor nilai ya 8 kali bro ya. Oke, lanjut gue bakal membahas mengenai namanya design and build quality. Let's go. Oke, di sini gua bakal membahas mengenai namanya untuk desain and build quality-nya terlebih dahulu ya. Dimana untuk dia punya desain ya, ini untuk dia punya ukuran ini memang universal IM atau umum seperti ini, bukan CM ya bro ya. Dan untuk dia punya desain ini rada sedikit unik, dimana dia mengusung kayak huruf S gitu loh, bisa tuh. Kayak huruf S gitu. Dan untuk bahannya dia punya ini tuh dari namanya aluminium yang sudah di CNC, jadi kayak keren banget gitu. Dan untuk bahannya ini juga bukan bahan yang gampang banget kena sidik jari, untuk coatingnya gitu. Dan ya untuk dia punya namanya nozzle juga full, jadi ini full aluminium gitu. Kece, solid, bagus, dan juga bakal bikin kalian aman atau nggak bikin khawatir kalau misalkan amit-amit kepake tidur. Jadi ini nggak bakal retak sih, bukan retak ya. Nggak, kalau kalian pakai tidur tuh nggak bakal namanya khawatir gitu, kayak kalau dibandingkan dengan housing yang dari plastik gitu ya bro ya. Dan untuk dia punya konektor di sini sudah dual pin ya 0,78 mm dengan namanya di sini. Yang paling gue suka lagi adalah dia punya CNC-nya tuh kayak gini nih. Ini untuk R, dan yang ini tuh kayak untuk L gitu. Nih gini, R nih, tuh nih R gitu kali ya. Nah, dan ini tuh cuma tulisan Lecture gitu. Nah, ini nggak ada cuma L-nya gitu. Ada sih di sini kecil. Dan untuk dia punya kabel di sini gua gimana ya ngomong, ini mungkin kayak copper atau silver plated, gua masih belum tahu untuk dia punya bahan kabelnya ini. Bentar, coba gua lihat dulu. Oke, untuk bahan dia punya kabel ini tuh adalah kabel SPC atau silver plated copper ya bro ya. Di sini lo bisa lihat. Dan tentunya sebelum gua bahas kabelnya, di sini tuh dia memakai namanya splitter dari metal, yang dimana di sini yang paling gue suka lagi adalah jacknya ya. Lo bisa, jacknya ini sudah jack modular yang sudah di unscrew atau seperti ini tuh. Jadi bisa di screw dan unscrew, yang dimana ini tuh bakal membuat IM kalian atau jack kalian atau kabel kalian itu bakal lebih awet ya bro. Jadi nggak gampang copot. Jadi gini-gini tuh dia nggak bakal copot lagi gitu bro. Cukup bagus, walaupun memang ini bukan tema atau jenis yang baru, ini sudah lama gitu bro ya. Jadi ya kayak brand yang lain gitu bro. Tapi ini menjadi salah satu inspirasi mungkin
untuk brand-brand lain, untuk kalau punya kabel modular itu minimal harus kayak begini nih bro ya. Jadi membuat dia punya durability itu lebih awet. Dan oke, untuk dia punya desain dan build quality di sini gue cukup oke, apalagi tertarik dengan namanya dia punya full aluminium dari di housingnya, dari housing IM-nya sendiri. Dan untuk dia punya desain dan build quality di sini bisa gue kasih skor nilai ya 8 dari 10 aja. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai namanya fitting. Let's go. Oke, yang berikutnya bakal gue bahas adalah mengenai namanya fitting ya bro ya. Dan di sini bakal gue kasih lihat untuk kuping gue yang tampan dan ganteng ini, yoi. Dan pas saat dipakai, lo bisa lihat di sini walaupun memakai namanya single plana, tapi dia masih rada cukup keluar ya bro ya. Ya, tapi oke-oke aja sih, gue nyaman-nyaman aja. Dan dia punya fitting ataupun dia punya namanya gue punya tulang telinga ini tidak terlalu bikin gue sakit, dan juga dia punya ceiling juga cukup oke. Dan untuk saat di sini gue masih ada sisa free di sini tuh kayak lowong gitu ya bro ya. Ya nggak bikin gue sakit tentunya, dan ini bisa gue pakai secara lama ya bro ya. Ini nggak untuk nozzle-nya itu juga nggak terlalu nonjol banget, jadi nggak terlalu bikin sakit dan oke aja kalau menurut pribadi. Dan untuk bagian fitting di sini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai namanya sound quality. Let's go. Oke, untuk sound quality tentunya di sini gue pakai namanya si LG V60 gue yang lagi gue pakai untuk rekam ini. Dan untuk suaranya ini atau arah tonalnya ini tentunya itu dia arah yang ke warm kalau menurut gue pribadi, bukan smooth atau gimana. Ini tipikal yang warm ya bro ya. Yang dimana low yang diberikan ini nampol seru ya, nampol bro. Alias panci bumi dan sedikit deep. Gue kaget ya, walaupun dia planar tapi dia punya low ini tuh nampol deep gitu bro. Dan yang menurut pribadi kekurangannya itu di low-nya ini tuh rada sedikit berlebihan. Jadinya beberapa suara lain atau sektor yang lainnya bakal gue jelasin itu ketutupan gitu bro. Jadi tapi bukan, ingat ya, bukan deep atau yang sangat over, yang sangat butek gitu. Bukan deep yang butek tapi cukup deep kalau menurut pribadi, kayak deep yang deep gitu bro. Dan untuk dia punya kayak lagu-lagu kayak yang cepat, kayak double pedalan, atau lagu yang memang low-nya butuh yang cepat gitu bro ya, dia masih cukup biasa aja sebenarnya. Cukup biasa aja untuk mempresentasikannya bro ya. Jadi kayak kurang aja gitu sih. Bisa dibilang sih kurang aja sih. Udah gitu aja juga, nggak usah bikin kata-kata ribet. Ya bisa dibilang kalau untuk kayak double pedalan atau yang low yang temponya cepat ini rada sedikit kurang kalau menurut gua. Yang dimana untuk low-nya ini cuma bisa gue kasih skor nilai ya 7 dari 10 aja. Dan untuk bagian mid, untuk gue pribadi jujur ya, mid-nya ini tuh dia rada sedikit mundur sedikit ya bro ya. Atau bisa dibilang mungkin juga ketutupan dari sisi low-nya ini. So untuk vokalan sebenarnya plus minus ya bro ya. Jadi dia ini sebenarnya kayak vokal yang smooth tapi sedikit rada deep. Untuk suara vokalan cowok ini jadi kayak apa ya, dia punya suara kayak cowok yang dalam itu dapat gitu bro. Tapi untuk lagu-lagu selain yang vokalan yang kayak cowok yang suaranya deep gitu, ini tuh rada kurang masuk aja. Yang dimana tuh membuatnya itu kayak suara cewek yang harusnya smooth, last gitu jadi tebel gitu bro ya. Beda hal kalau memang suara ceweknya memang tebel, itu jadinya mungkin lebih masuk gitu bro. Dan untuk bagian midnya ini bisa aku kasih skor nilai ya 6 dari 10 aja. Dan untuk bagian high, jujur untuk high-nya ini ketutupan karena low-nya kegedean, serius. High-nya ini ketutupan sama sisi low-nya ini, jadi kurang crispy, kurang greget, kurang sparkling. Walaupun kesannya ini high-nya itu jadi high yang smooth gitu bro. Bagi gue sendiri untuk high-nya ini jadinya kayak nothing special gitu. Jadi high yang sekedar ada aja atau high yang memang santai gitu bro. Dan untuk bagian high-nya ini cuma bisa gue kasih skor nilai ya 6 dari 10 aja. Dan untuk bagian teknikal ini menurut gue stackingnya dia sedikit lega. Ingat sedikit ya bro ya, bukan yang lega. Depth-nya ini kurang kalau bagi gua sendiri. Ingat menurut gua ya bro ya, ini depthnya kurang. Kesannya itu kayak stackingnya itu yang di suatu ruangan yang tidak terlalu besar gitu. Mungkin bisa dibilang ruangannya kayak kamar atau apa gitu bro ya. Dan jujur ya untuk detailnya ini rada sedikit kurang aja karena masih ketutupan sama sisi low-nya ini. Dan untuk dia punya kayak separasi, layering ini juga menurut gua rada sedikit kurang
dipisahkan dengan cukup baik gitu bro. Dan oke, untuk bagian dia punya namanya technical, ini cuma bisa aku kasih skor nilai 6 dari 10 aja. Dan untuk harga dari namanya si Leisure S08 ini dihargai dengan harga 1.700.000 aja. So dengan harga segitu apakah worth it? Tergantung. Kalau lo pengen cari planar yang low-nya ini nampol kayak Denim Driver dan kalian pecinta planar, ya udah ini salah satunya. So itu aja, thank you banget untuk kamu Sebastian dari Shortinity yang udah kasih chip gua bareng ini. So jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye bye.